Looking forward to this, yeah? Thank you. Still in Kyoto, right? Still in Kyoto, alhamdulillah. Very happy here. Alhamdulillah. Wow, your batik is from Cirebon, I think. Yeah. Yeah, Cirebon. I want to do some Yeah. apa? It's very Budaya nice. pesisir hari ini kan? Yeah, Yeah. it's very nice. Silakan Mas Caki. Ya, terima kasih. Karena peserta kita mungkin kebanyakan juga dari Indonesia, tidak masalah ya Pak Michael Viner kalau kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar untuk sesi kita kali ini tentang manuskrip mengenai rempah-rempah Nusantara di Eropa dan di Timur Tengah. Nah, kita perlu kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian di sini karena Dr. Elaine Van Dalen dari Columbia University di New York ini waktunya tidak bisa sesuai dengan presentasi kali ini, beliau akan presentasi besok pagi jam 8. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menyimak dan mendengarkan dari manuskrip tentang misalnya Eropa dan Islam di Timur Tengah, besok kita akan menyelenggarakan ulang presentasi dari Dr. Elaine Van Dalen dari Columbia University. Nah, ini sayang sekali sebetulnya, karena sebelumnya kami merencanakan jam 7 malam waktu Indonesia, tetapi karena satu dan lain hal secara teknis, kita tidak bisa menyelenggarakan untuk jam 7 dan jam 8 malam waktu Indonesia. Baik, tidak terlalu panjang lebar, pengantar yang akan saya paparkan, kita sudah kedatangan tamu spesial, tentu pembicara spesial, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, Guru Besar Filologi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau juga banyak malang melintang baik sebagai sarjana ya maupun sebagai belakangan sebagai birokrat. Nah, ini menarik juga nih. Nanti kita tentu akan melihat dan menyimak banyak tentang pemaparan tentang manuskrip mengenai terutama topik yang besarnya adalah tentang religious and intellectual network. Yang saya kira Pak Oman sangat fasih dalam menerangkan bagaimana kemudian sejarah sosial, sejarah intelektual, terutama tarekat dalam dunia Islam, dan juga topik lainnya, kemudian kita akan banyak membahasnya. Nah, setelah presentasi dari Pak Oman, kita akan mendengarkan beberapa presentasi dari 3 pembicara yang akan membentangkan abstrak yang mereka kirim. Jadi secara teknis nanti Pak Oman yang pertama, kemudian question and answer, baru kemudian menstimulasi munculnya manuskrip Nusantara kita. Dalam konteks saya Islam. Berikutnya, lalu proses dalam mengapa kita dibandingkan dengan negara-negara lain itu sering saya mengatakan tak berbanding jumlah manuskripnya itu karena banyak sekali gitu ya, dan amat sangat beragam. Kita memiliki manuskrip yang saya menyebut di sini representing the diversity of ideology, diversity of religious affiliations, and diversity of culture, language, and scripts, and etc. etc. Jadi itu sesungguhnya karena ada jaringan tadi itu, ada transmisi dari India, Persia, Arab, nah kemudian diterjemahkan gitu ya, diadaptasi ke dalam konteks lokal. Nah berikutnya, ini sering saya sampaikan, saya kira sangat clear ya. Nah pertanyaannya adalah ketika saya diminta untuk menyampaikan manuskrip on spice, bukan manuskrip misalnya Spice Road atau In the Spice Road, tapi manuskrip on spice, manuskrip tentang rempah yang ada di Eropa dan di Timur Tengah. Nah ini menjadi lain soalnya. Tidak mudah mencari manuskrip yang menjelaskan, khususnya kalau kita identifikasi di koleksi-koleksi di Eropa dan di Timur Tengah begitu ya, Timur Tengah apalagi, kalau Eropa masih mendingan, sudah banyak teridentifikasi yang isinya menjelaskan tentang rempah. Bukan isinya itu, bukan manuskripnya yang ditulis di jalur rempah, bukan, tapi menjelaskan tentang manuskrip yang menjelaskan bagaimana aktivitas orang Nusantara membawa rempah, meskipun ada dalam bentuk surat-surat,
tapi itu di luar my subject interest tentang Islamic manuscript gitu ya. Jadi ini sebuah tantangan. Tapi saya kok merasa akan banyak kita temukan kalau seandainya kita mau mencermati manuskrip-manuskrip di wilayah tertentu, di Ambon misalnya gitu ya. Manuskrip tentang ada manuskrip tentang cengkeh, manuskrip tentang rempah, tentang obat-obatan tentu saja pernah kita angkat. Nah, tapi ini belum terumusan secara sistematis. Oleh karenanya Simposium Unusia ini menstimulus saya untuk wah, ini besok saya akan gali ini dalamnya. Sekarang saya baru luarnya dulu ya. Oke, berikutnya. Jadi jangan berharap bahwa dalam presentasi saya akan menemukan manuskrip tentang rempah isinya tentang cengkeh, belum. Nah, misalnya begini pemetaannya, kan tahun 99 kita punya Khasanah Naskah Nusantara. Nah, meskipun saat itu yang koleksi Timur Tengah itu belum masuk. Jadi kalau mau mencari bagaimana sih masyarakat Arab menulis misalnya tentang Nusantara, termasuk tentang rempahnya, saya yakin ada dalam koleksi-koleksi itu. Dan Kang Ginanjar Samban nanti salah satunya mau menyampaikan, itu baru salah satu saja. Saya sudah baca abstraknya gitu tentang kaitannya dengan rempah gitu. Jadi ini tugas kita untuk membuat peta. Berikutnya. Nah, jadi saya merumuskan kira-kira seperti ini bahwa dalam konteks jalur rempah itu manuskrip Islam ya, tidak manuskrip secara keseluruhan yang menjadi concern saya. Manuskrip Islam secara keseluruhan di jalur rempah itu sesungguhnya melahirkan satu manuskrip yang punya karakter pertama dari segi pengaruh ada India, Persia, Arab itu terutama. Cina saya melihat kuatnya, tapi ada tentu saja. Bukan tidak ada karena itu bukan kajian saya saja sebetulnya. Tentu saja ada dan memang beberapa peneliti kan fokus pada wayang Cina Jawa misalnya gitu ya, Mbak Woro. Tapi dalam konteks kajian Islam saya lebih melihat pada pengaruh India, Persia dan Arab yang sangat kuat dan di situ ada aspek fikih dan aspek tasawufnya begitu ya, kemudian diterjemahkan ke dalam konteks lokal. Dan ini yang akan menjadi framing saya ke depan bahwa saya mengasumsikan ini semacam hipotesis almost found a manuscript along the Spice Road. Itu yang pertama. Yang kedua, not only take but also give. Nah, kalau take-nya itu sudah banyak kita. Wahdatul wujud kita taking from the Ibnu Arabi, maybe from Al-Jili dan seterusnya gitu ya. Tapi give-nya ini sejauh mana nih? Kalau give dalam konteks rempah jelas. Ya, kita memberikan rempah. Kemudian ketika pulang membawa keramik misalnya gitu ya, itu banyak di dalam hikayat. Gitu. Nah, tetapi dalam konteks pemikiran sejauh mana sih sebetulnya pemikiran Nusantara memberikan pengaruh terhadap Timur Tengah dan Eropa. Kalau dalam konteks klasik, kalau dalam konteks modern ya saya kira sekarang pun seperti Pak Michael Wiener ini kan pengkaji Indonesia, Al-Palimbani dan lain-lain gitu. Jadi sangat mempengaruhi sesungguhnya pemikiran-pemikiran kita itu terhadap kesarjanaan bangsa Eropa gitu ya. Hanya saja dalam konteks lama barangkali yang harus kita pikirkan. Berikutnya, nah karena fokus saya adalah kajian tasawuf di abad ke-17, maka saya melihat bahwa dalam konteks jalur rempah ini memang abad ke-16, abad ke-17 itu ilmu wujud itu yang menguat. Ilmu wujud saya menyebutnya mungkin. Saya sering diskusi dengan Gus Ulil itu. Ini satu ilmu yang mengapa pada abad 19-20 kok agak redup. Padahal kalau kita melihat ketika kan jalur rempah itu kan meniscayakan laut kan ya asumsinya kan jalur yang dihubungkan oleh laut kan. Laut adalah sebagai penghubung. Kalau sekarang kan lain kan udara kan. Nah, jalur rempahnya. Nah, melalui jalur laut itu dari segi pemikiran sufi, gagasan sufi, ada interchange of sufi ideas di situ. Abad ke-7 dan wahdatul wujud itu. Saya pernah membahas ini kemarin di Manasa juga dari kitab Al-Jawahirul Khamsah misalnya yang asalnya dari Persia, kemudian oleh Syekh Sibghatullah diterjemahkan dalam bahasa Arab karena Sibghatullah yang mempopulerkannya di Haramain. Kemudian dari India juga kita punya At-Tuhfah Al-Mursalah yang amat sangat berpengaruh ke Nusantara. Apa yang diberikan oleh Nusantara? Respon. Diubah menjadi mocopat, diubah menjadi dangding oleh Kiai Hasan Mustafa, diubah menjadi
teks-teks bahasa lokal itu sesungguhnya bagian dari upaya merespon dan memberikan perspektif gitu ya. Dalam fikih juga demikian kan. Jadi ini sekali lagi saya ingin mengajak untuk mengubah paradigma, karena banyak peneliti yang masih ya paradigmanya itu kita itu dipengaruhi. Nah, tapi kita juga mempengaruhi sesungguhnya. Mungkin nanti kita dengar bagaimana perspektif Pak Michael misalnya. Melalui Al-Qushashi, Al-Qurani, kemudian melalui beberapa ulama Nusantara, saya menyebut di sini beberapa yang abad 17, Syekh Abdul Rauf dan Al-Makassari ya, saya persingkat saja. Dan berikutnya, mereka-mereka ini selalu beririsan baik pemikiran maupun aktivitasnya dengan istana. Tadi saya menyebut patron klien dengan istana ya. Nah, dan isu ini faktanya adalah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, maksudnya isu wahdatul wujud ini terus memberikan pengaruh ya Jawa juga. Oke, saya agak percepat karena saya bagian Ambon yang ingin saya tekankan. Yang berikutnya, saya di sini ingin mengatakan begini. Yang saling tukar itu, yang kita terima gitu, itu bukan hanya religious ideas, tapi juga religious konflik gitu. Di jalur rempah India kan, kita tahu kan itu ininya jalurnya itu kan India kemudian ke kita gitu ya. Nah dalam konteks konflik juga saya sekarang menempatkan penjelasan tentang konflik Ar-Raniri dengan pengikut Hamzah Fansuri itu dalam konteks bahwa ia inline dengan konflik yang pernah terjadi di Kekaisaran India di zaman Kaisar Akbar dan Jahangir di Mughal gitu ya. Banyak analis dari Brewas, dari Pak John, Najib Alatas yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Tapi intinya ingin saya katakan adalah bahwa memang tidak mungkin ada semacam transmisi konflik, transmisi dalam tanda kutip ya, transmisi konflik, transmisi gagasan antara yang ortodoks dan heterodoks kalau tidak ada jalur yang menghubungkan kedua wilayah itu, gitu framingnya. Jadi jalur rempah itu menghubungkan gagasan, tapi pada saat yang sama juga menghubungkan konflik begitu, karena ketika pada masa gagasan eclecticism of Hindu Islam itu mengemuka begitu, Hamzah Fansuri juga sedang berjaya. Begitu ketika darah sikuh misalnya di India itu dihujat gitu ya, ada Ahmad Asir Hindi, maka di sini ada Ar-Raniri yang didukung oleh Sultan Iskandar Sani. Nah muncullah kemudian yang mendekatkan rapprochement syariah dan tasawuf dari Syekh As-Sinkili dan Mas Jaki sangat fasih saya kira dalam hal ini. Berikutnya. Ya, ini dilewat saja yang Ithab Az-Zaki saya kira ya. Ini rapprochement keywords-nya yang saya sering sampaikan bahwa konflik yang muncul yang dialirkan melalui jalur rempah itu juga begitu mencoba disiasati, dimoderasi begitu oleh Al-Qurani dan oleh As-Sinkili dalam slide berikutnya. Baik Ithab Az-Zaki maupun ya ini Tanbihul Masyi ya. Saya coba lewat dulu supaya kecuali kalau nanti ada yang belum menyimak begitu. Nah kemudian ini yang tadi saya sampaikan awalnya kecil, ini bola salju. Awalnya mungkin ada permintaan fatwa kan ya dari As-Sinkili salah satunya, kemudian direspon oleh Al-Qurani, muncul Ithab Az-Zaki. Nah setelah itu interpretasi wahdatul wujud itu muncul dan dituliskan di dalam teks-teks Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Bugis dan lain-lain, dan menurut saya itu adalah satu kontribusi pemikiran yang diberikan oleh Nusantara ya, oleh Islam Nusantara. Berikutnya ini lewat saya kira. Nah, saya ingin masuk ke salah satu case study Ambon. Jadi kalau kita baca literatur tentang The Spice Road itu, jalur rempah itu, Maluku ya, Kepulauan Maluku tentu saja itu kepulauan yang amat luar biasa kaya dari segi rempahnya. Beberapa kepulauan di sini. Dan saya kira rasanya saya terjustifikasi juga ketika kami melakukan penelitian di Ambon, perspektifnya waktu itu belum ada jalur rempah ya. Pokoknya kita meneliti saja. Ternyata
sejumlah manuskrip Islam itu ditemukan di Ternate, Tidore, di Makian, Bacan, Moki, Ambon, dan seterusnya. Nah, riset yang lebih spesifik di Ambon pada saat itu, termasuk digitalisasinya sudah dilakukan di beberapa wilayah begitu yang saya sebutkan di sini, di Hela, Laihitu, Kabau, dan seterusnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan penyebutan tempat gitu ya. Nah, tetapi sejauh penelitian manuskrip Ambon itu ada lebih dari 100 saya kira manuskripnya ya, seingat saya itu, termasuk yang sudah didigitalisasi melalui EFI di British Library, itu belum ada manuskrip yang secara spesifik menjelaskan rempah. Bukan belum ada, saya belum menemukan saja, mungkin karena itu tadi framingnya ketika membaca itu selalu tarekat dan tasawuf gitu ya. Nah, yang banyak yang kita temukan misalnya lagi-lagi tasawuf gitu, samaniyah misalnya. Samaniyah, coba kita lihat manuskripnya. Yang penting teorinya adalah bahwa di jalur rempah itu muncul satu aktivitas penulisan manuskrip yang di situ ada manuskrip keagamaan. Nah, sayangnya karena tampilan yang ada di Zoom ini dari PDF, jadi tidak muncul itu karena ada gambar-gambar yang bertahap saya tampilkan. Nggak apa-apa, saya jelaskan saja, nggak apa-apa tampilannya di situ, tapi saya jelaskan begini. Jadi di Ambon itu jenis sufi, jenis tarekat yang muncul dalam manuskrip yang ada di jalur rempah di Ambon itu ada beberapa, ya pernah kita digitalisasikan. Nah, setidaknya ada 5 tarekat: Samaniyah, Syatariyah, Qadariyah, Khalwatiyah, dan Naqsabandiyah. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Saya tampilkan di situ salinan manuskripnya sebetulnya, tapi dalam satu slide numpuk, jadi tidak muncul di PDF. Nah, yang salah satu yang paling populer memang Samaniyah. Nah, tetapi uniknya itu saya menyebutnya itu eklektik Samaniyah and Khalwatiyah gitu. Karena dicampur ininya, ritual zikirnya itu kan biasanya kan beda ya. Ini saya melihat sejauh saya studi tarekat di Aceh, di Minangkabau, di Jawa, agak khas di Ambon ini, bagaimana ritualnya dicampur begitu. Makanya saya menyebut eklektik Samaniyah and Khalwatiyah. Ada beberapa tokoh yang disebutkan, menarik sebetulnya kalau mau mengkaji manuskrip yang Ambonnya gitu ya, tentang tarekat ini. Saya menyebut situ beberapa tokoh lokal begitu, Syekh Muhammad Nuruddin dan lain-lain gitu. Tapi tentu tidak perlu saya elaborasi. Nah, yang satu hal lagi yang menjadi karakteristik tarekat di Ambon ini adalah bahwa biasanya di tempat lain kalau level pikir itu kan dikaitkannya itu dengan level seorang salik, seorang murid. Jadi kalau yang masih al-mubtadi, yang masih beginner, zikirnya itu misalnya la ilaha illallah misalnya. Kemudian kalau yang sudah naik berikutnya illallah, yang berikutnya lagi Allah, yang level berikutnya lagi hu misalnya. Dalam sebuah tarekat begitu biasanya. Tapi dalam manuskrip-manuskrip di Ambon itu level of zikir itu dihubungkan dengan jenis tarekat gitu. Jadi kalau misalnya dia tarekatnya itu tarekat Syatariyah, zikirnya itu la ilaha illallah. Itu Syatariyah. Kemudian kalau zikirnya itu Allah Allah atau hu Allah Allah itu tarekat Qadariyah. Kalau hu atau itu tarekat Khalwatiyah. Sementara tarekat Naqsabandiyah cukup saja, jadi satu tarikan begitu ya. Nah, ini menurut saya kekhasan yang perlu dikaji barangkali dalam konteks tarekat secara keseluruhan. Saya kira di slide yang terakhir mungkin supaya kelihatan saja ya, pada waktu itu ya saya selalu ingin berterima kasih ya kepada mereka-mereka yang para pemilik, mereka sendiri belum atau tidak ya, saya kira tidak menyadari bahwa mereka berada di satu jalur rempah yang menghubungkan dengan dunia, dengan Eropa, dengan Middle East, dengan India, Persia,
manuskrip-manuskrip yang mereka teliti tentang hikayat Muhammad Hanafiyah dan lain-lain. Tapi mereka polos saja mereka merawatnya. Jadi with my sincere thanks to the guardians of Ambon Manuscript, saya kira. Yang slide terakhir, saya kira itu hanya ucapan terima kasih saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini hanya paparan awal ya. Sekali lagi mohon menjadi bahan untuk kita diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Dr. Oman Fatur Rahman atas pemaparan mengenai Islamic Manuscript di jalur rempah ya. Ini sangat menarik sebetulnya kalau kita ikuti dari baik itu dari hipotesis maupun dari argumen-argumen yang disampaikan oleh Pak Oman. Salah satunya adalah bahwa di setiap jalur rempah itu pasti ada pusat penciptaan, kreasi, produksi, dan distribusi manuskrip. Ini sangat penting. Nah, ini bisa menjadi bahan masukan bagi kawan-kawan di Indonesia, terutama untuk kajian manuskrip, dikaitkan dengan topik jalur rempah. Ada banyak hal yang lain yang bisa kita simpulkan dari pemaparan Pak Oman. Tentu salah satu tantangannya adalah bahwa banyak sekali manuskrip Islam yang sejauh yang saya tangkap, itu tetapi kita kesulitan untuk atau sebuah tantangan untuk menemukan topik mengenai rempah itu sendiri, tentang cengkeh, tentang obat-obatan dan lain sebagainya. Bukannya tidak ada, tapi ini menjadi tantangan bagi para peneliti di Indonesia untuk menemukan topik yang sesuai dengan jalur rempah. Nah, tentu banyak sekali sesuai dengan topik besar pada simposium kali ini adalah mengenai kosmopolitanisme. Pak Oman juga Mute ya. Hilang Nggak ada suaranya. suaranya. Oh, terlempar. Ada yang membackup panitia mungkin? sudah masuk lagi ya, Pak Oh, Oman? sudah masuk lagi. Oh, iya. Oke, maaf. Tadi saya mulai dari pengaruh India, Persia, dan Arab, di mana di sini juga yang kita tangkap adalah bukan hanya pengaruh dari Timur Tengah, misalnya dari Hijaz, dari India, tetapi juga bagaimana kita melihat gift-nya dari Nusantara ke yang lain. Misalnya dalam studi saya, itu sangat jelas kita temukan bahwa adanya teks Al-Burhanpuri, ini agak ngap, soalnya ini banyak teman jadi saya pakai ini, tapi nggak apa-apa. Adanya teks Burhanpuri, Tufatul Mursalah, itu banyak dikopi bahkan hingga ke Maroko, banyak di Zawiyah di Maroko, itu atas pengaruh dari persebaran teks ini dari Nusantara ke Hijaz. Nah, ini jadi salah satu pigmen ya, atau salah satu fragmen untuk melihat apa yang Pak Oman sebut sebagai take and give atau interchange antara Nusantara dan dunia Islam lainnya. Nah, tentu saja bukan hanya religious idea juga ya, tapi juga Pak Oman tadi menyebut bagaimana sebetulnya dalam kosmopolitanisme ini juga ada penerimaan yang disebut sebagai konflik keagamaan, yaitu tentang misalnya wahdatul wujud, antara perdebatan abad 17 antara Araniri misalnya dengan para pengikut Hamzah Fansuri dan juga Syamsuddin Sumatrai dan lain sebagainya, hingga kemudian akhir abad ke-17. Dan yang terakhir adalah contoh dari misalnya banyak manuskrip di Maluku yang kemudian tantangan juga seperti yang disampaikan di awal, bagaimana kita menemukan banyak manuskrip yang terkait dengan rempah. Dan kemudian kita tahu bahwa kalau kita lihat tadi dari pemaparan Pak Oman, itu sangat bagus sekali ya. Kita melihat ada semacam reproduksi yang bersifat mungkin sifatnya independen, tidak sesuai dengan yang ada di Timur Tengah atau di India, bagaimana perkawinan antara satu atau dua tarekat dalam bentuk manuskrip. Tentu itu beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ada banyak meta narasi dan juga teorinya juga saya pikir menantang kita ya untuk berpikir lebih jauh.
saya buka mungkin kalau ada komentar dari Bapak Ibu sekalian, Pak Michael Viner ataupun kawan-kawan yang lain untuk memberikan komentar, kami persilakan untuk berbicara atau pertanyaan juga. Pak Michael mungkin? Itu Pak Maika sudah angkat tangan. Iya, silakan Pak Michael. Thank you ya. Ya. Terima kasih Pak Oman, itu seperti selalu menarik sekali. Dan saya ada beberapa bukan pertanyaan tapi mungkin masukan untuk kita itu pikir itu lebih lanjut. Nah, pertama ialah bahawa naskah tentang rempah. Iaitu apa sebetulnya naskah tentang rempah? Ya, mungkin ada buku resep atau buku obat, ya mungkin kita akan pikirkan itu. Tapi dalam pengalaman saya, waktu saya masih agak muda, masih dalam kampung halaman saya di Salem, Massachusetts, itu manuskrip dalam huruf Jawi yang pertama saya baca, itu waktu saya baru mulai itu belajar itu huruf-huruf Jawi, itu justru ini macam bond atau kontrak atau itu akad yang itu dilibat dalam dagang rempah-rempah, apalagi terutama tentang dagang lada. Jadi itu di sana saya dapat, dan ini bukan manuskrip yang seperti kita kajikan sebagai mustasyrikun, sebagai itu filolog, ya. Tapi ini sangat sederhana. Tapi kita lihat jelas di sana itu volumenya, ya berapa kilo yang dibeli, dan mereka pakai itu measure apa, pakai ukur apa ya, ukur Amerika, ukur lokal, ukur Arab, ukur India. Jadi itu banyak sekali yang bisa ditafsirkan oleh naskah-naskah yang sangat sederhana seperti itu. Dan saya tahu itu ada koleksinya di itu Salem, Massachusetts di sana. Dan waktu saya di Aceh, saya juga itu carikan, apalagi di pantai barat, mungkin masih ada peninggalan-peninggalan seperti itu. Memang bukan naskah yang terlalu dalam dengan artinya agamis atau dengan ini mutu kecendekiawan yang tinggi, tapi sebagai bahan untuk social history, mungkin kita bisa itu lihat ke sana juga. Nanti insyaAllah tim saya akan ke Ambon bulan Oktober. Kita akan mulai MAHS di Maluku dan kita akan carikan di sana supaya nanti mungkin ada komplementar antara itu naskah-naskah tasawuf yang sudah digitalisasi di sana oleh Pak Oman sama timnya, dan mungkin yang lebih sederhana yang kami akan dapat insyaAllah. Yang kedua itu tentang konflik. Nah, saya kira itu sesuatu yang penting sekali. Saya kira banyak diskursus tentang itu jalur rempah. Itu seperti bahawa dengan free trade, dengan perdagangan bebas, semua itu saling memahami, sangat kosmopolit, ya. Padahal itu kita sudah tahu itu tidak mungkin seperti itu. Dan saya kira itu satu contoh yang sangat penting sekali yang dianjurkan tadi tentang ini watatul wujud dan watatul syuhud. Dan bagaimana itu konflik-konflik atau dinamika itu ikut arus jalur bahari, jalur maritime tersebut. Tapi saya kira ada satu contoh lain yang dapat dimasukkan di sana, itu pengalamannya Syekh Yusuf Makassar Al-Jawi. Nah, itu salah satu karangan terkenal oleh Syekh Yusuf itu, judulnya Risalah As-Sailaniyah. Ya, itu yang tulisannya dari Ceylon, dari Sri Lanka. Nah, itu bukan tentang rempah, tapi sampai ke judul pun kita sudah lihat itu efek dampingan daripada konflik di Spice Road. Kan memang Syekh Yusuf itu ditangkap di Banten waktu dia melawan Belanda. Waktu Belanda mau itu tangkap menjajahi Banten supaya jadi raja rempah dagang lada di sana. Jadi itu ada kaitan juga. Ini bukan intellectual history tapi social dan political history saya kira juga disifatkan. Dan in closing, tim saya di Maldives baru dapat digitalisasi itu 2 minggu kemarin, satu naskah di sana tentang obat tradisional, tapi dalam bahasa Devehi. Tapi itu kalau saya nengok itu sepertinya banyak itu rempah yang asal dari Indonesia dipakai untuk obat tradisional di Maldives. Nah, ini manuskrip baru didigitalkan, tapi nanti insyaAllah kita akan coba kaji lebih lanjut. Siapa tahu itu dalam resep-resep obat tradisional Maladewa, mungkin kita bisa lihat itu bagaimana itu rempah-rempah dari Nusantara dipakai di negara-negara Muslim yang lain. Sekian dulu ya. Terima kasih Pak Oman.
Thank you. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Michael Viner. Mungkin Pak Oman mau menanggapi dan tanggapan, monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Michael, amat sangat menarik gitu ya. Pertanyaan apa itu naskah rempah? Nah, saya kira pertanyaan ini harus dijawab memang dengan membuat kategorisasi. Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi apa itu naskah rempah? Kita harus menyusun kategorisasi, misalnya kategori manuskrip rempah itu salah satunya adalah manuskrip-manuskrip yang dilahirkan, yang ditulis di jalur rempah, misalnya gitu ya, terkait pemikiran-pemikiran tadi, yang itu interchange gagasannya itu karena ada aktivitas di jalur rempah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tentang rempahnya itu sendiri. Saya sendiri sebetulnya pernah membaca beberapa penelitian kecil begitu dari Perpustakaan Nasional dulu tentang obat-obatan, tentang rempahnya, tentang cengkeh, manfaat apa begitu ya. Tapi sangat-sangat belum spesifik dengan framing spice route ini. Resep obat yang seperti di Maladewa, saya nanti ingin sekali untuk lebih mengetahuinya. Saya kira masih kategori ini. Nah, yang ketiga, saya kira kategori dokumen yang tadi Pak Michael contohkan sebagai dokumen sejarah sosialnya, surat-surat. Seingat saya, misalnya di Banten, dari Aceh itu ada surat-surat Sultan gitu ya, surat Sultan Banten ke Raja Inggris misalnya, di mana di dalam surat tersebut meminta bantuan senjata yang ditukar dengan rempah. Kemudian begitu juga Aceh pada abad 15-16 itu meminta bantuan ke Turki Utsmani gitu ya. Kemudian timbal baliknya itu adalah rempah. Begitu juga wilayah-wilayah di Maluku berinteraksi dengan pedagang Cina, kemudian memberikan rempah, kemudian mendapatkan keramik misalnya. Teks-teks yang semacam ini yang sifatnya dokumentasi itu juga kita masukkan sebagai kategori begitu ya. Jadi ini apalagi ditambah tadi yang saya ingat betul yang Syekh Yusuf ya. Ingat saya judulnya itu An-Nafhah As-Sailaniyah, tiupan dari Ceylon, karena memang pernah di sana. Terima kasih Pak Michael sudah mengingatkan ini. Saya jadi punya PR untuk membuat kategorisasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oman atas komentar dan juga tanggapan dari pernyataan Pak Michael. Tentu kita ketahui ya, seperti juga yang disebutkan Pak Michael di dalam pembukaan lecture itu sangat menarik tentang penemuan terbaru dari Maladewa yang itu menghubungkan dengan konteks Samudra Hindia termasuk Nusantara secara lebih umum. Nah, untuk komentar dan juga pertanyaan yang lain kami buka dari peserta. Kita memiliki waktu sekitar 5 menit, karena waktunya 5 atau 10 menit terbatas ya. Sebelum dilanjutkan, kita break dulu 15 menit, kemudian dilanjutkan pada presenter berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin sambil menunggu, oh iya Mas Sumarto dari IAIN Curup, dan satu lagi Mas Idris Wasahua. Dipersilahkan Mas Idris dulu, satu pertanyaan tapi singkat ya, karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya ini saya tidak bertanya ya. Cuma sekedar informasi saja karena tadi Pak Oman menyebutkan ada referensi. Saya kebetulan dari Ambon Pak Oman. Tadi ada kampung saya itu pernah dikunjungi yang Kabau itu. Oh iya, baik. Jadi memang saya jujur dulu kecil dan sampai sekarang tradisi tareka ya, meskipun tidak di sana mungkin tidak menggunakan istilah tareka ya, tapi secara amalia memang itu masih kuat sampai sekarang. Cuma mungkin ini kadangkala memang ini perlu jadi tantangan tersendiri nih terkait dengan manuskrip ini. Saya tidak tahu Pak Oman punya informasi itu. Sebagai informasi, di kampung kita di jajaran di kalau di sana itu ada namanya Jazirah Hatuhahan namanya ya, Kabau, Rohmoni, Pelau ya, tadi ada Pelau juga, Kailolo. Itu khususnya kalau di beberapa desa itu sebetulnya itu sering kita dengar. Saya sendiri belum pernah nemu belum pernah nyaksiin ya. Tapi saya kira itu fakta yang kuat karena bukan 1-2 orang. Di rumah-rumah pusaka namanya di sana itu, rumah-rumah pusaka itu artinya rumah-rumah tua. Itu kami sering mendengar itu ada kitab-kitab gitu ya. Dan kitab-kitab itu memang tidak sembarangan orang untuk
membuka itu harus orang-orang tertentu ya, terutama di sana istilah juru pusaka gitu. Dan saya pernah, Pak Oman, bapak saya dulu masih hidup, pernah cerita, beliau pernah membuka satu kitab, itu katanya kami punya datu itu waktu dari Mekah, itu kitab itu sempat, ya cerita ayah saya itu karena sudah temurun, itu jadi datu kami itu ya seperti terbang gitu, terus lewat Lautan Merah, dan itu basah kitabnya, sampai sekarang itu masih basah katanya. Jadi sebetulnya saya kadang-kala pikir sebetulnya hal-hal itu mestinya bisa menjadi objek studi juga ya, meskipun memang punya tantangan tersendiri karena ya masyarakatnya kan masih punya paham yang mungkin agak ketat gitu ya untuk bisa dibuka secara publik gitu. Nah itu saya kira Pak Oman sekedar sekedar tukar informasi saja. Saya pikir ini memang banyak hal di Ambon sebetulnya yang bisa jadi objek studi ini untuk pengembangan sains, khususnya dalam kaitan dengan tasawuf, tarekah mungkin, dan mungkin manuskrip nggak tahu nanti dipakai istilah terempah dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Idris. Pak Oman, tanggapan mungkin atau? Ya, jadi tanggapan singkat ya. Jadi saya kira memang ini soal perspektif, sekali lagi perspektif resiprokal itu, take and give itu harus kita pakai mulai sekarang ketika meneliti isi manuskrip. Misalnya untuk semua wilayah menurut saya belum kita gunakan perspektif ini. Misalnya untuk Ambon ya, manuskrip Ambon yang pernah kita digitalisasi, kita teliti itu, satu topik saja itu pernah diteliti oleh Dr. Dewaki misalnya tentang Hikayat Muhammad Hanafiyah misalnya. Itu jadi disertasi. Mengapa unik? Ada keunikannya itu untuk di wilayah ini Hikayat Muhammad Hanafiyahnya itu ada istilahnya itu sunisisasi gitu. Jadi disunnikan. Yang awalnya itu mungkin banyak pengaruh dari tradisi Syiah, nah kemudian disunnikan dengan tradisi di Ambon. Itu kan satu knowledge kan, kalau dalam konteks resiprokal tadi itu ya, satu knowledge yang diberikan kepada dunia luar bahwa di Ambon itu seperti ini. Kemudian tarekatnya juga tadi tentang zikirnya saja, nah, itu kan memberikan satu pengetahuan yang unik, jadi uniqueness gitu. Oleh karenanya terima kasih banyak Pak Idris. Semua manuskrip Ambon yang waktu itu kami teliti, alhamdulillah ada di hard disk saya. Jadi saya sekarang jadi ingin memelototinya lagi dalam perspektif jalur rempah. Mudah-mudahan ketemu nanti penjelasan tentang lada atau cengkeh mungkin dari Pulau Seram atau ya. Terima kasih Mas Yagi. Ya, Pak Sumarto, silakan bertanya atau komentar. Suaranya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih Prof. Oman Fatur Rahman, Mr. Mikael, kemudian Bapak Moderator. Saya Sumarto dari IAIN Curup. Memang tidak begitu asing kalau kita membahas tentang manuskrip ya, terkait take and give misalkan. Yang kami lakukan, dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Yang pertama, untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong, kami pikir Prof. Oman sudah begitu dekat. Di Rejang Lebong itu banyak memang beberapa manuskrip yang kami temukan. Salah satunya memang manuskrip yang berbahasa aksara Melayu. Kemudian ada juga yang berbentuk simbol seperti menhir kalau dalam arkeologi. Jadi ada simbol-simbol dalam pahatan yang seperti model batu nisan. Memang suatu kendala yang kami hadapi itu adalah ketika ingin berkunjung ke sana, memang ada suatu tradisi-tradisi yang harus kita ikuti oleh masyarakat di sekitar. Misalkan saja sedekah bumi misalkan, jadi harus minimal memotong seekor kambing, atau ada juga Al-Quran yang ditulis tangan,
yang disebut dengan khatam rayap, itu juga yang biasa digunakan oleh masyarakat di sekitar. Kalau ingin mengambil sumpah menggunakan Al-Quran tersebut, harus juga sedekah bumi. Jadi yang menjadi pertanyaan sebenarnya kepada Prof. Oman terkait mengenai take and give tadi, ada memang komunitas-komunitas masyarakat itu yang kurang memahami ya bagaimana menjaga ataupun melestarikan manuskrip tersebut, sehingga kita dari pihak kampus perguruan tinggi memang juga merasa kesusahan untuk menghadapi hal tersebut, sehingga banyak juga manuskrip tersebut yang hilang seperti itu, Prof. Jadi tidak bisa lagi teridentifikasi, entah di mana manuskrip itu ada, mereka juga tidak tahu. Jadi bagaimana saran Prof. Oman Fatur Rahman terkait mengenai ya metode take and give ini, karena memang semua untuk kepentingan bersama. Itu saja, Prof. Mohon maaf kalau pertanyaan ini kurang sesuai atau bagaimana rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Oman. Ya, terima kasih. Ya, sebelum Mas Sumarto, saya lupa dari Pak Idris itu tentang manuskrip yang dari orang tuanya diklaim, dijelaskan sebagai dari Arab, kemudian terbang melalui laut, naskahnya masih basah. Itu kan sebetulnya mitos-mitos semacam itu banyak kita temukan di berbagai manuskrip ya, termasuk dalam manuskrip Hikayat Raja-Raja Pasai misalnya. Nah, poinnya adalah bagaimana cara kita membacanya. Itu sebagai tanda pernah ada interaksi dengan Arab, tanda bahwa wilayah lain itu sudah dikenal misalnya gitu ya. Nah, jadi tidak secara harfiah bahwa itu terbang kemudian naskahnya kena air dan masih basah dan seterusnya. Ini kemampuan kita untuk mengkontekstualisasinya, saya kira ya. Nah, kemudian dari Mas Sumarto, terima kasih banyak. Saya kangen dengan Curug ini karena saya baru sekali sih ke sana, tapi cukup berkesan ya. Yang saya maksud terutama dengan take and give adalah bukan sekarang ini kita menciptakannya sebetulnya, tapi bagaimana kita mengeluarkan makna, mengkontekstualisasi manuskrip itu yang sudah tertulis begitu, yang coba kita keluarkan mana sisi give-nya dari local wisdom kita, dari orang Nusantara ke dunia luar begitu. Kan kalau take-nya kan jelas bahwa kita terpengaruh oleh Arab misalnya, kita mengambil aksara Arab, kemudian kita modifikasi menjadi aksara Jawi, itu kan take ya. Kemudian terpengaruh oleh Persia, gagasannya wahdatul wujud juga dan seterusnya dari India dan lain-lain gitu. Nah, tetapi yang sekarang belum banyak tereksplor adalah sejauh mana sebetulnya siklus dari masyarakat lokal itu memberikan knowledge juga kepada orang lain begitu ya, atau setidaknya memberikan tawaran penafsiran. Nah, gift-nya itu seperti itu. Saya yakin local wisdom di daerah-daerah termasuk di Bengkulu, di Curug, seperti yang tadi disebutkan juga di Rejang Gebong misalnya, itu sangat mungkin kita kontekstualisasi dalam framing ini. Sekali lagi ini soal bagaimana kita memframing ya. Tapi saya sendiri pasti masih sangat bertanya-tanya bagaimana caranya, metodenya. Karenanya mungkin sekali lagi nanti saya ingin mendengar dari Pak Michael ya sebagai seorang pakar yang mengetahui betul khasanah kita, lalu secara metodologis juga sangat otoritatif. Mungkin mohon pencerahannya juga nanti dari Pak Michael lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Profesor Oman. Kita waktu terbatas, sebentar lagi akan ditutup dari operator pusat. Nanti akan disambung lagi sekitar 4.15 untuk 3 presentasi lainnya tentang manuskrip Bali, tentang cengkeh, dan satunya lagi dalam kitab berbahasa Arab abad ke-13. Jadi terima kasih banyak pada Pak Oman sekali lagi, juga komentator yang ada di grup ini. Mudah-mudahan bisa join lagi di sesi yang berikutnya, di mana Pak Oman dan juga Pak Adib Misbah akan menjadi pembahas atau discussion pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.